Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Sandi dalam pelajaran agama Katolik. Pada pagi hari ini kita akan belajar teman-teman tentang satu tema ya. Temanya apa tuh? Tanda salib. Pasti teman-teman sudah pada tahu tanda salib itu apa ya kan? Bagaimana cara melakukan tanda salib? Terus kata-kata yang diucapkan saat membuat tanda salib, pasti teman-teman sudah pada bisa ya. Pak Sandi akan memberikan sedikit ya, paling tidak pengetahuan tentang makna tanda salib itu sendiri. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama ya. Doanya ada di teks ini. Nanti kita baca bersama-sama ya. Pak Sandi akan pandu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kami berterima kasih kepadamu, ya Tuhan, karena Engkau rela wafat dan menderita di kayu salib untuk menebus dosa semua orang. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi sekali lagi Pak Sandi ucapkan kepada teman-teman semuanya ya. Sekarang kita mau melihat ya gambar ini dulu ya. Nah, ini ada Anton yang sedang berdoa bersama ibunya. Nah, Pak Sandi yakin bukan hanya Anton ya yang pernah berdoa bersama ibunya atau ayahnya. Teman-teman juga pasti pernah berdoa bersama ayah atau ibu, atau ayah dan ibu ya, berdoa bersama teman-teman. Nah, dalam doa tersebut pastilah teman-teman mengawalinya dengan membuat tanda salib atau kita sebut tanda kemenangan ya. Tadi juga sebelum memulai pelajaran kita awali doa dan mengakhiri doa dengan tanda salib. Apa sih tanda salib? Ya. Tanda salib, tanda kemenangan, apa sih artinya? Nah, itu dia teman-teman yang mau coba kita pelajari pada hari ini. Nah, ini teman-teman, gerakannya seperti ini ya. Tangan mengunci seperti ini ya. Tangan mengunci seperti ini ya. 3 mengunci seperti ini. 3 ini melambangkan Bapa, Putra dan Roh Kudus ya. Kemudian ini juga melambangkan salib ya. Melambangkan salib. Ini silang ke sini. Kemudian ini ini ke sini, ini ke sini melambangkan salib. Ya, ini simbol salib. Tanda salib gini ya. Nah, itu juga. Jadi membentuk kuncup seperti ini banyak artinya, banyak simbolnya ya, teman-teman. Nah, gerakannya ada pada gambar ini ya. Kita perhatikan bersama. Dalam nama Bapa, ya, ini dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Nah, gerakan ini ya adalah simbol ya atau tanda teman-teman bahwa kita sedang mengingat salib yang dulu pernah Yesus pikul ya. Untuk apa? Untuk menebus dosa kita semua. Nah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Tuhan kita semua. Maka kita sebut dalam doa tersebut ya. Itu dia. Sederhana, mudah dipahami, dan teman-teman pasti bisa ya. Nanti silakan teman-teman lakukan ya. Tapi dengan penuh sikap hormat dan sikap hati terbuka untuk melakukan gerakan tersebut ya teman. Gerakan mengawali dan mengakhiri sebuah doa ya. Bahkan tanda salib sendiri pun bisa menjadi sebuah doa. Nah, itu teman-teman ya. Kita lanjut dulu. Sebenarnya apa sih makna tanda salib? Sebelumnya Pak Sandi mau cerita begini.
ada sebuah kerajaan ya yang memiliki pangeran. Nah, pangeran ini anak seorang raja, teman-teman. Begitu dicintai, begitu dikasihi sang pangeran ini oleh rakyatnya, begitu juga oleh sang raja. Karena pangeran ini betul-betul orangnya baik, betul-betul perhatian juga kepada rakyatnya, teman-teman. Ya. Tapi suatu ketika terjadilah bencana, dan bencana tersebut begitu menakutkan, teman-teman. Yaitu air laut di kerajaan itu, ya, air laut di kerajaan itu meninggi, ya, meninggi, semakin meninggi, yang lambat laun mereka sadari akan menenggelamkan kerajaan tersebut, teman-teman. Di sana, di laut itu ada Dewi Laut yang meminta tumbal. Tumbal itu adalah ganti, ya. Ganti istilahnya apa ya? Bahasa gampangnya, tumbal itu korban, teman-teman. Minta korban. Nah, minta korban. Korban yang diminta oleh Dewi Laut itu, penguasa laut itu adalah anak laki-laki. Ya, anak laki-laki. Maka rakyat itu, ya, ketakutanlah karena mereka bingung anak laki-laki siapa yang mau diserahkan. Sang raja juga bingung, ya kan? Malam, ya, air laut semakin meninggi, teman-teman. Kemudian sang pangeran pun akhirnya berpikir, siapa yang dapat menolong kerajaan ini? Tidak ada yang mau mengorbankan diri. Apa yang harus kulakukan? Sang pangeran berpikir demikian. Kemudian yang terjadi apa, teman-teman? Sang pangeran pergi ke laut, menenggelamkan dirinya di laut tersebut. Perlahan air laut itu betul-betul surut. Keesokan paginya, rakyat dan raja semuanya senang melihat hal tersebut, bahwa air laut, ya, sudah surut, bencana terlewati. Tapi mereka sadar seketika itu juga, karena sang pangeran tidak ada di tempatnya. Dan ketika mereka pergi ke laut, mahkota pangeran tertinggal di sana. Raja dan rakyat sadar bahwa ternyata yang menjadi korban adalah pangeran itu sendiri. Nah, makna sebuah pengorbanan inilah yang terkandung di dalam salib, teman-teman, ya. Kalau dalam cerita tadi adalah sang pangeran yang mau berkorban demi raja, rakyat, dan kerajaan. Tetapi dalam kekristenan, teman-teman, dalam agama kita, yang berkorban adalah Yesus. Untuk apa? Untuk menebus dosa-dosa kita dari kematian. Nah, bagaimana Yesus dibunuh atau bagaimana Yesus wafat? Dengan disalib. Ya, ini dia. Ya, ini dia proses ceritanya. Ya, nanti teman-teman bisa bisa membaca sendiri atau sudah pernah mendengar, ya. Tapi yang jelas, ya, teman-teman, Yesus itu mati, wafat, meninggal, atau lebih tepatnya meninggal, teman-teman. Lebih tepatnya wafat disalib, ya, karena dia mau berkorban demi manusia, supaya manusia selamat dari dosa-dosanya, teman-teman, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan buat kita, teman-teman, sudahkah kita berkorban untuk orang lain, untuk mamah papah kita,
untuk teman-teman kita, ya, sudahkah kita pernah berkorban, ya, membiarkan diri kita melakukan hal yang sulit demi membantu papa, mama, ataupun teman kita? Pernahkah? Pernahkah kita menyapu rumah? Pernahkah kita membereskan mainan kita sendiri, pakaian kita sendiri demi membantu orang tua kita? Pernah nggak? Pernah kan? Pasti pernah. Tapi pengorbanan apa lagi teman-teman yang bisa dilakukan? Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, kita langsung ke rangkuman ya teman-teman. Orang Katolik membuka dan menutup doa dengan tanda salib. Doa tanda salib berarti memuliakan Bapa, Putra, dan Roh Kudus teman-teman. Doa tanda salib juga berarti mengenang cinta Yesus yang rela tersalib, ya teman-teman. Cinta yang bagaimana? Yang mau mengorbankan diri. Membuat tanda salib tuh harus dengan hormat dan sopan. Ya jangan asal-asal. Amin. Jangan dalam Bapa, Putra. Tidak teman-teman. Tapi dengan sikap hormat, tenang, ya teman-teman harus tenang. Kemudian membuat gerakan tersebut dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, ya. Dengan sikap hormat dan sikap tenang. Juga sopan ya teman-teman. Kemudian membuat tanda salib merupakan ungkapan iman, cinta, dan harapan Tuhan, harapan kepada Tuhan. Nah, jadi inilah makna tanda salib ya. Tidak sembarangan teman-teman. Bukan gerakan kosong yang dilakukan tanpa kesadaran sama sekali. Bukan. Teman-teman harus sadar bahwa itu adalah sebuah simbol, bahwa itu adalah sebuah tanda yang agung teman-teman, tanda yang begitu mulia. Sehingga itu harus dilakukan dengan sikap hormat dan sopan, ya, tidak asal-asalan. Nah, Pak Sandi berharap dengan pembelajaran kali ini kalian semakin pandai membuat tanda salib ya, dengan sopan dan dengan hormat. Pak Sandi yakin ya. Pak Sandi yakin karena teman-teman pasti bisa melakukannya. Baik teman-teman, cukup dari Pak Sandi sekian ya. Tugasnya adalah untuk kita. Silakan teman-teman membuat video singkat ya, dengan melakukan gerakan tanda salib yang hormat dan sopan. Silakan ya teman-teman, membuat tanda salib ya, membuat tanda salib dengan hormat dan sopan. Divideokan, dikirim ke WA-nya Pak Sandi. Pak Sandi tunggu ya. Cukup sekian pelajaran kita kali ini teman-teman. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah. Tapi sebelum itu, kita tutup pembelajaran kali ini dengan doa. Kita siapkan diri kita dengan sikap yang baik. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas pengorbananmu kepada kami. Semoga kami dapat juga berkorban untuk orang tua kami maupun teman-teman kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, jangan lupa 3M. Menjaga jarak, mencuci tangan, dan menggunakan masker di masa pandemi ini. Sekali lagi Pak Sandi ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Dadah.